Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan buku Islam dan Sekularisme yang dikarang oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab pertama, yaitu latar belakang Kristen Barat masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. 1. Pertama, latar belakang Kristen Barat masa kini. Kira-kira 10 tahun yang lalu, seorang ahli filsafat Kristen berpengaruh dan terkemuka di kalangan orang-orang Kristen abad ini, Jacques Maritain, menggambarkan bagaimana agama Kristen dan dunia Barat menghadapi krisis besar yang dibawa oleh peristiwa masa kini yang timbul daripada pengalaman dan pemahaman serta pentafsiran terhadap kehidupan dalam peradaban kota. Krisis yang menzahirkan aliran pemikiran neomodernis yang lahir daripada kalangan Kristen sendiri dan juga para intelektualnya, ahli falsafah, teologi, penyair, novelis, pengarang, seniman, golongan yang mewakili kebudayaan dan peradaban Barat. Semenjak zaman pencerahan Eropa, bermula dari abad ke-17 hingga 19, bersamaan dengan kebangkitan akal rasional empirisme serta kemajuan sains dan teknologi di Barat, para ahli falsafah Inggris, Belanda, Perancis, dan Jerman telah mengingatkan krisis ini lewat tulisan-tulisan mereka sebagaimana digambarkan oleh Maritain. Meskipun tidak dalam bentuk dan dimensi yang sama, karena Maritain menggambarkan dengan persepsi yang sedar dan mendalam tentang pengalaman terhadap peristiwa masa kini yang hanya diketahui sebagai bayangan ramalan masa lalu. Sejumlah agama Kristen di pertengahan awal abad ini telah meramalkan kedatangan krisis ini yang disebut sebagai sekularisasi, dalam kurung secularization. Di pertengahan awal abad ke-19, ahli falsafah sosiolog Perancis Auguste Comte telah membayangkan kebangkitan sains dan kejatuhan agama. Ia meyakini bersesuaian dengan logika sekular perkembangan falsafah dan sains Barat bahwa masyarakat berevolusi dan berkembang dari tahap primitif ke modern. Dia juga mengamati bahwa dilihat dari aspek perkembangan metafisik terjadi pergeseran daripada teologi kepada sains. Kemudian pada abad yang sama, ahli falsafah, penyair, dan peramal asal Jerman Friedrich Nietzsche meramalkan melalui lisan Zarathustra, paling tidak bagi dunia Barat, bahwa Tuhan telah mati. Ahli falsafah, penyair, dan novelis Barat telah menyangka kehadiran pernyataan ini dan menyambungnya sebagai persiapan menyongsong hadirnya dunia yang bebas tanpa Tuhan dan agama sama sekali. Seorang penganut Jesuit Prancis, paleontologis Pierre Teilhard de Chardin, yang diikuti oleh ahli teologi lain seperti Dietrich Bonhoeffer dari Jerman dan Paul Tillich dari Amerika, merasakan arus berbagai peristiwa dan pemikiran masa kini yang berpengaruh besar terhadap agama Kristen dan dunia Barat. Mulai mengakui ketidakmampuan untuk menolak krisis keyakinan dan keagamaan yang timbul akibat sekularisasi. Akibat pengaruh sekularisasi ini, mereka kemudian menyarankan agar penganut Kristen Barat, Kristen bergabung dan beserta dalam proses sekularisasi yang oleh banyak orang dipandang sebagai wabak yang mengganas. Laungan Nietzsche bahwa Tuhan telah mati masih saja terngiang di dunia Barat. Kini bercampur dengan lagu sedih bahwa Kristen telah mati. Beberapa ahli teologi berpengaruh di kalangan Kristen, khususnya Protestan, yang cenderung dan menerima nasib keruntuhan Kristen tradisional dan lebih siap untuk menerima perubahan mengikuti peredaran waktu. Bahkan telah mulai mempersiapkan landasan teologi baru di atas puing-puing bangunan tempat terletaknya tubuh Kristen tradisional yang musnah. Daripada puing-puing ini, nantinya akan dibangkitkan sebuah agama Kristen baru yang sudah mengalami sekularisasi. Para ahli teologi dan pemikir ini lalu menggabungkan diri mereka dengan kekuatan pemikiran neomodernis. Mereka melangkah demikian jauh untuk menegaskan dengan jayanya dalam rangka untuk sentiasa sejalan dengan perkembangan masa kini di Barat.
bahwa sesungguhnya sekularisasi memiliki akar dan merupakan buah daripada ajaran Injil Gospel. Karenanya, daripada menentang proses sekularisasi, agama Kristen secara realistik menerima kedatangannya sebagai proses penyesuaian untuk menemukan hakikat dan tujuannya yang benar. Para ahli teologi dari pemikir Eropa dan Amerika seperti Karl Barth, Friedrich Gogarten, Rudolf Bultmann, Gerhard von Rad, Arend van Leeuwen, Paul van Buren, Harvey Cox, dan Leslie Dewart, dan banyak lagi di Eropa, Inggris, dan Amerika, sama ada daripada kalangan Katolik maupun Protestan, telah menemukan alasan untuk menyerukan perubahan radikal dalam pentafsiran Injil dan juga mengenai hakikat dan peranan baru gereja. Perubahan ini diperlukan untuk dapat menyatukan mereka secara logis dan alami ke dalam gambaran baru manusia barat dan dunianya, seperti yang dibayangkan dalam gambaran kehidupan sekular. Sebagian ahli teologi dan intelektual Kristen berpikir krisis keagamaan dan teologi yang mereka rasakan belum banyak mempengaruhi masyarakat Kristen. Sementara yang lain merasakan krisis ini telah menyebar luas dan bukan hanya menjerat kaum intelektual, namun kesan negatif terhadap masa hadapan Kristen tradisional diakui secara luas. Dan banyak orang mulai percaya dengan ramalan ahli psikoanalisis Austria, Sigmund Freud, yang karyanya The Future of an Illusion dipandang sebagai serangan paling hebat terhadap keyakinan kepada Tuhan, teisme, dalam sejarah Barat. Lebih daripada itu, penganut Kristen yang pada umumnya secara zahir menentang sekularisasi tanpa sadar justru banyak membantu dalam proses tersebut. Malahan di antara mereka yang menyadari dilema yang mereka hadapi itu dan telah memberikan peringatan tentangnya pada masa ini telah muncul di kalangan mereka dengan jumlah yang besar dan berterusan. Apa yang disebut oleh Maritain sebagai kemurtadan yang terpendam, dalam kurung imanen apostasi, di dalam masyarakat Kristen. Bahkan banyak ahli teologi Kristen dan kaum intelektual yang berada di garis depan gereja pada hakikatnya terlibat dalam kemurtadan yang terpendam ini. Walaupun mereka berusaha untuk kekal dalam Kristen dalam keadaan apapun, tetapi pada masa yang sama mereka menyatakan dan mendukung secara terbuka versi Kristen yang telah disekularkan. Karenanya telah muncul daripada dalam lingkungan Kristen sendiri satu bentuk Kristen yang baru berlainan dengan versi tradisional untuk secara bertahap mengubah dan menggantinya dari dalam. Dalam keadaan seperti ini, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kita barangkali merupakan saksi kepada peristiwa yang mungkin akan membawa kepada reformasi lain di dalam sejarah Kristen. Para ahli teologi dan intelektual yang disebut di atas bukan saja menyiapkan landasan bagi versi baru Kristen yang telah disekularkan, tetapi mereka juga lebih memeranjatkan lagi, tahu dan menganggapnya sebagai satu bukti sejarah bahwa landasan itu sendiri akan sentiasa berubah, dalam kurung ever shifting. Karena mereka telah menyadari dengan sifat relatif pentafsiran baru ini bahwa versi baru ini sebagaimana semua versi baru berikutnya akan sentiasa digantikan dengan versi yang lain, dan seterusnya demikian. Setiap versi ini membuka jalan bagi versi berikutnya mengikuti tuntutan perubahan sosial di masa akan datang. Mereka menggambarkan pengalaman masa kini daripada sekularisasi ini sebagai bagian daripada proses evolusi dalam sejarah manusia, sebagai proses masa dewasa yang tak dapat diundur ke belakang. Ketika manusia tumbuh membesar menjadi dewasa, ia mesti membuang sifat kekanak-kanakannya dan belajar untuk memiliki keberanian menjadi sesuatu sebagai bagian daripada proses yang tidak terelakkan daripada perubahan sosial dan politik serta perubahan dalam nilai yang mengikutinya bersesuaian dengan pandangan Marx tentang sejarah manusia. Demikian juga berkaitan dengan keyakinan mereka kepada perubahan yang kekal dan pertukaran yang kekal. Mereka dengan itu menggemakan di dalam pengalaman eksistensial dan kesadaran mereka pengakuan seorang ahli falsafah Denmark, Søren Kierkegaard. Kita senantiasa sedang menjadi dalam kurung becoming orang-orang Kristen. Itu sebabnya mereka secara alami mendorong diri mereka untuk menyesuaikan diri dengan sekularisasi, yaitu suatu penataan semula konsep-konsep dasar dalam ajaran Injil. Pendefinisian semula tentang Tuhan, suatu dehelenisasi terhadap dogma agama Kristen.
karena sifat kebudayaan dan pengalaman perkembangannya dan juga karena berdasarkan sebagaimana biasanya kepada asas hermeneutikanya yang senantiasa berubah, memungkinkan agama Kristen dengan mudah mewujudkan visi tentang masa hadapan. Namun, keadaan yang memecah belahkan seperti ini menimbulkan kegelisahan dan rasa takut bagi ramai penganut Kristen tradisional. Keadaan ini dengan jelas tercerminkan dalam ungkapan Maskal yang berkali-kali mengatakan dalam bukunya bahwa bukannya dunia yang diubah menjadi Kristen, tetapi Kristenlah yang diubah oleh dunia, untuk dunia. Sementara pertanda buruk perubahan mendadak ini telah menimbulkan kebingungan di kalangan para ahli teologi Katolik tradisional. Rayuan kegelisahan mereka telah menyebabkan Paul John ke-23 menyerukan suatu pembaharuan (aggiornamento) untuk mencari cara dan sarana untuk mengatasi atau sekurangnya menahan krisis besar di dalam agama dan teologi Kristen, serta untuk membendung gelombang sekularisasi melalui pengumuman gerakan pemersatu gereja dan memulakan dialog yang bermakna dengan dunia Islam dan lainnya. Langkah ini diharapkan bukan hanya untuk menyatukan masyarakat Kristen, tetapi juga mendapatkan dukungan umat Islam, semada secara sadar maupun tidak sadar, juga untuk mengusir musuh yang terpendam dalam tubuh mereka. Meskipun demikian, mereka mengakui, walau dengan berat hati, bahwa teologi yang dipahami dan ditafsirkan dalam 7 abad kebelakang benar-benar kehilangan kesesuaian dengan semangat zaman dan memerlukan perhatian serius sebagai langkah awal sebelum melakukan perombakan. Agama Protestan dimulakan pada abad ke-19 oleh ahli teologi dan sejarawan Jerman tentang perkembangan ajaran Kristen. Adolf von Harnack telah mendesak dilakukannya dehelenisasi agama Kristen. Pada hari ini, golongan Katolik pun telah menjawab desakan ini. Menurut mereka, kini mereka terlihat bahwa agama Kristen yang dibungkus dalam bentuk Helenik di awal abad perkembangannya lah yang bertanggung jawab terhadap timbulnya permasalahan yang serius dan berterusan. Di antara mengenai pemahaman Tuhan sebagai sosok suprarasional, pembenaran doktrin Trinity yang rumit untuk dijelaskan, terciptanya keadaan yang memberi kemungkinan bagi wujudnya ateisme modern di kalangan mereka, kemungkinan yang sebenarnya sudah pun berlaku. Semua ini merupakan titik masalah bagi para teolog Katolik yang berpegang teguh kepada kelangsungan tradisi. Mereka yang menyadari bahwa penolakan epistemologi Helenik, khususnya yang terkait dengan teori kebenaran Parmenidean yang menjadi asas pemikiran skolastik yang berpusat kepada metafisik Thomisme tentang wujud, mesti melibatkan Katolikisme dalam revolusi agama Kristen. Minat baru untuk mempelajari metafisik Thomistik telah memperoleh momentumnya pada abad ini di kalangan ahli falsafah Katolik seperti Maritain, Etienne, Gilson, dan Joseph Mareschal, yang masing-masing memiliki aliran pentafsiran sendiri di dalam pola metafisik yang dibangun oleh sang Angelic Doctor. Angelic Doctor, panggilan untuk Thomas Aquinas. Kecenderungan ini mungkin disebabkan untuk mengatasi serangan hebat Protestan yang datang bersama kuatnya arus pemikiran modern pada zaman pencerahan Eropa, serta perkembangan logika daripada teori epistemologi dan kaidah ahli falsafah Prancis, René Descartes, yang sangat mempengaruhi bentuk yang akan diambil oleh falsafah dan sains Eropa ketika itu. Namun, beberapa pengikut dua ahli falsafah di atas, khususnya Dewar dan para pengikutnya, meskipun tidak sekeras von Harnack yang mengecam Helenisasi sebagai penyebab kerusakan dogma Kristen, namun tetap mengakui bahwa Helenisasi bertanggung jawab terhadap terhambatnya perkembangan ajaran Kristen. Menurut mereka, Helenisasi telah membatasi pertumbuhan ajaran Kristen dalam tempat permainan penelitian falsafah, serta membatasi perkembangannya hanya pada tingkatan taman kanak-kanak pemikiran manusia. Jadi, mereka berpendapat bahwa di masa dunia yang mencapai tahap dewasa, Kristen tidak boleh lagi dibatasi oleh ilusi kekanak-kanakan dan di bawah umur, sekiranya ia diperkenankan untuk tumbuh menghadapi cabaran kedewasaan. Oleh itu, dengan kemunculan fenomenologi Edmund Husserl dan eksistensialisme Martin Heidegger
dan diperkuat dengan kemajuan terbaru di bidang analisis linguistik karya para ahli falsafah bahasa dan terutama daripada kumpulan Vienna Vienna Circle. Timbul semangat baru untuk mereka dengan gigih mendesak agar dilakukan demitologisasi kitab agama Kristen dan dehelenisasi ajarannya. Apapun hasilnya, para penganut Kristen pada umumnya tidak menyangkal bahwa masalah mereka yang paling serius adalah permasalahan tentang Tuhan. Saya ulangi, apapun hasilnya, para penganut Kristen pada umumnya tidak menyangkal bahwa masalah mereka yang paling serius adalah permasalahan tentang Tuhan. Berdasarkan teori korespondensi kebenaran Correspondence Theory of Truth Parmenidean yang telah disinggung secara singkat, permasalahan tentang Tuhan dijelaskan bersandarkan pada latar belakang masalah eksistensi objek. Menurut Parmenides, pikiran dan wujud being adalah sama, dan wujud itu adalah sesuatu yang mengisi ruang. Oleh itu, berdasarkan teori korespondensi kebenaran, sebuah pernyataan proposition atau suatu ungkapan pikiran atau makna adalah benar hanya jika ada suatu fakta yang berpadanan corresponds dengannya. Karena itu, wujud itu mesti ada. Para ahli falsafah Yunani yang datang kemudian, termasuk Plato dan Aristoteles, tidak pernah meragukan kemestian adanya wujud. Bahkan, anggapan bahwa wujud itu mesti ada adalah unsur utama dalam pandangan alam, worldview Yunani. Namun, mereka membedakan antara kemestian adanya wujud secara tersendiri, yaitu sebagai realita yang nyata, sebagai keberadaan secara keseluruhan dengan wujud individu dan menganggapnya sebagai tidak wajib atau wujud yang mungkin atau bergantung, kontingen atau mungkin. Wujud dunia karena itu adalah wajib dan oleh karenanya ia kekal. Akan tetapi, wujud setiap individu termasuk individu manusia adalah tidak wajib, karena mereka memiliki permulaan, asal-usul dalam ruang dan waktu, dan mengalami perubahan dan kehancuran atau kematian, serta akhir hayat. Namun demikian, wujud manusia sebagai suatu spesies seperti wujudnya dunia adalah wajib dan karenanya bersifat kekal. Di sini dapat terlihat bahwa ketika Kristen mengambil falsafah aliran Aristoteles ke dalam teologinya, yakni seperti yang dilakukan oleh Thomas Aquinas dalam apa yang dikenal sebagai sintesis Thomistik, ia mesti menolak kewajiban atau kemestian wujud necessary being bagi makhluk dan menegaskan kewajiban wujud hanya bagi Tuhan, satu-satunya wujud yang abadi. Meskipun teologi Kristen skolastik seperti falsafah Yunani menegaskan Tuhan sebagai wujud tertinggi yang wujudnya adalah wajib, ia tidak mengatakan wujud dunia dan alam sebagai wajib, karena sebagai wujud yang diciptakan, alam ini bersifat mungkin atau bergantung. Namun, karena Kristen masih terus menganut epistemologi Parmenidean, ketika ia menolak kewajiban wujud bagi makhluk, ia tidak dapat menyangkal kemestian adanya wujud bagi makhluk sebagai sesuatu yang dapat difahami intelligibility oleh akal manusia. Maka dengan demikian makhluk itu merujuk kepada kewujudannya adalah mungkin atau bergantung kontingen, tetapi merujuk pada dirinya dalam pikiran adalah wajib. Dengan demikian, identiti wujud dan juga sifatnya yang wajib dan sebagai sesuatu yang dapat difahami oleh akal dapat dipertahankan dikekalkan. Oleh karena telah dibuatnya pemisahan antara wujud dan wajib necessary being dengan wujud yang mungkin contingent being, di mana makhluk dalam hal ini wajib wujudnya dalam pikiran thought, tetapi bukan pada kenyataan actuality. Maka diciptakan pula pemisahan antara esensi dan eksistensi pada makhluk. Esensi makhluk adalah kewujudan dalam pikiran dan ia adalah wajib. Saya ulangi, esensi makhluk adalah kewujudannya dalam pikiran dan ia adalah wajib. Sedangkan eksistensi adalah keadaan yang nyata di luar pikiran dan ia adalah mungkin. Sedangkan tentang Tuhan telah ditegaskan bahwa esensi dan eksistensinya mesti sama dan keduanya itu wajib, al-wujud necessary being. Permasalahan antara esensi dan eksistensi bagi makhluk ini dibuat berdasarkan pengamatan Thomas Aquinas
lahir pada tahun 1225 sampai 1274 Masehi, adalah seorang pendeta gereja Katolik Roma Italia dan dikenal sebagai ahli falsafah dan ahli teologi Katolik terkemuka yang sangat berpengaruh dalam tradisi skolastik. Belajar di Paris ketika banyak terjemahan karya Aristoteles dibuat dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Sumbangannya adalah menyatukan agama Kristen dengan falsafah Aristoteles. Ia mengambil pendekatan yang mengharmonikan agama dengan akal, suatu aliran yang kemudian dikenal dengan Thomisme. Antara karya terpentingnya adalah Summa Contra Gentiles dan Summa Theologica. Ia mendapat gelar Doctor Angelicus atau Angel Doctor. Pemisahan antara esensi dan eksistensi bagi makhluk ini dibuat berdasarkan pengamatan Thomas Aquinas, yang nampaknya berdasarkan kepada kesalahpahaman terhadap pandangan Ibn Sina dalam kurung Avicenna. Menurut Ibn Sina, setiap esensi atau mahiyah dalam kurung huiditi dapat difahami tanpa perlu diketahui eksistensinya. Dan karenanya eksistensi berbeda dengan esensi atau mahiyah. Satu-satunya wujud yang mahiyahnya sama dengan eksistensinya pastilah Tuhan. Pengamatan inilah yang mendorong William Ockham kurang daripada 100 tahun kemudian mengambil kesimpulan yang agak jauh bahwa jika esensi atau mahiyah sesuatu objek dapat dipahami tanpa diketahui eksistensinya, maka tidak ada ilmu yang dapat menerangkan kepada kita apakah objek tersebut benar-benar ada atau tidak. Kesimpulan yang diambil daripada ini adalah seseorang tidak mungkin dapat mengetahui bahwa sesuatu yang benar-benar wujud kelanjutan daripada keraguan Ockham terhadap eksistensi objek. Maka selanjutnya eksistensi Tuhan juga berada dalam keraguan. Pengetahuan kita tentang sesuatu berdasarkan eksistensi objek. Walaupun seandainya eksistensi luaran objek masih menjadi persoalan problematik, setidaknya kewujudannya dalam pikiran telah diketahui. Namun demikian, kewujudan objek-objek itu dalam pikiran yang merupakan ilmu formal dalam kurung formal knowledge boleh jadi lebih disebabkan oleh penyebab langsung berbanding disebabkan oleh eksistensi nyata objek itu sendiri, misalnya oleh Tuhan, atau sebab yang diwujudkan oleh pikiran itu sendiri. Oleh itu, masalah realiti objektif daripada suatu ide menjadi semakin rumit bagi falsafah dan tidak dapat dipecahkan olehnya. Pada akhirnya, kecenderungan falsafah ini membawa akibat kepada munculnya keraguan, bukan hanya terhadap pengetahuan mengenai eksistensi makhluk, tetapi juga mengetahui mengenai esensinya. Kesan epistemologi daripada keraguan terhadap eksistensi dan esensi bagi objek menciptakan permasalahan tentang Tuhan. Setelah Ockham, Descartes atau Descartes yang mengikuti alur logika deduksi hasil pengamatan Thomas Aquinas, coba menetapkan persoalan eksistensi diri dengan hujah cogitonya yang terkenal itu. Yang pada akhirnya ia menetapkan eksistensi Tuhan berdasarkan kepastian yang bersifat a priori. Namun kegagalan membuktikan eksistensi Tuhan menyebabkan persoalan ini menjadi semakin rumit. Descartes telah membuktikan eksistensi diri, eksistensi makhluk secara individu, manusia kepada dirinya sendiri melalui intuisi empiris. Hal ini tidak menyelesaikan persoalan eksistensi objek di luar pikiran. Mengenai masalah eksistensi Tuhan, hal ini menjadi semakin rumit karena Tuhan tidak seperti manusia. Bukanlah subjek bagi intuisi empiris. Yang lebih rumit lagi mengenai eksistensi Tuhan adalah oleh karena kewujudannya dalam pikiran, yaitu esensinya, tidak dapat diketahui, dan karena kewujudannya adalah sama dengan eksistensinya, maka ini berarti eksistensinya juga dapat diketahui. Eksistensinya berdasarkan teori korespondensi kebenaran dapat diketahui hanya jika identiti wujudnya dan eksistensinya dapat ditunjukkan secara rasional, sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan. Paling tidak sampai sekarang ini pemikiran bahwa eksistensi Tuhan dapat ditunjukkan secara rasional hanya persoalan keyakinan, faith. Secara falsafah dan mengikuti perkembangan pemikiran yang dimulai dengan Aristotelianisme Kristen yang terkadang disebut juga agama Kristen Aristotelian. Persoalan tentang Tuhan yang tidak dapat diketahui dalam kurung unknowability of God, eksistensinya serta konsep-konsep metafisik lainnya mengenai realiti dan kebenaran akhirnya ditetapkan di Barat pada abad ke-18
oleh ahli falsafah Jerman, Immanuel Kant. Mengenai pembentukan dan perkembangan persoalan dan pemikiran yang disebutkan pada paragraf di atas. Story filosof. Saya ulangi. Eksistensinya serta konsep metafisik lainnya mengenai realiti dan kebenaran akhirnya ditetapkan di barat pada abad ke-18 oleh ahli filsafat Jerman Immanuel Kant. Untuk memperparah masalah keraguan tentang Tuhan ini, gambaran tentang Tuhan yang dipahami secara zaman awal perkembangan agama Kristen dibentuk berdasarkan percampuran yang tidak masuk akal berbagai konsep yang terdiri dari konsep theos daripada Yunani, Yahweh daripada Yahudi, Deus daripada metafisik barat, dan sejumlah dewa-dewa dalam tradisi Jerman pra-Kristen. Yang terjadi pada masa ini adalah konsep-konsep yang berlainan dan bahkan saling berlawanan ini disatukan secara semu, artificial, ke dalam suatu konsep umum yang kabur. Kini semakin longgar. Karenanya, menambahkan lagi krisis keyakinan mereka kepada Tuhan yang sudah sejak awal membingungkan mereka. Lebih jauh lagi, mereka memahami agama Kristen secara sejarawi, dan karena doktrin Trinity merupakan bagian yang tak terpisahkan daripadanya, maka kesulitan mereka semakin bertambah dengan adanya kemestian bahwa perumusan ajaran Kristen yang baru itu perlu sesuai dengan konsep Trinity. Konsep pribadi dalam kurung persen dalam pemahaman Agustinian tentang Trinity masih tetap kabur. Dan meskipun Boethius dan Aquinas dan yang lainnya selama ratusan tahun sehingga sekarang telah berusaha mendefinisikannya, masalah tersebut hampir sama dengan Gordian knot, istilah untuk suatu permasalahan yang tidak dapat dipecahkan. Gordian knot dengan sendirinya telah menjadi semakin rumit dan kabur, walaupun mereka mengakui bahwa ada keterbatasan yang terdapat pada Helenisme dan bahwa kebudayaan barat modern telah melampaui skolastisisme. Akan tetapi, daripada melakukan penyusunan falsafah mengenai Tuhan menjadi tidak lebih daripada suatu konsep atau suatu kehadiran yang samar-samar, mereka malah berpendapat bahwa ketidakjelasan para pendahulu mereka mesti ditafsirkan sebagai petunjuk ke arah mana pengembangan mesti diteruskan. Dengan demikian, struktur pemikiran Helenik dibuat agar kelihatan terbuka dan bukannya tertutup atau menghalangi perkembangan, sehingga siap untuk disesuaikan dengan teisme Kristen yang sama-sama terbuka, yang dapat dilihat dari waktu ke waktu sebagai evolusi manusia yang sejalan dengan tuntunan perkembangan zaman. Maka, selama Tuhan difahami sebagai tiga daripada sesuatu, ia akan senantiasa terbuka untuk perubahan pada masa depan bersama dengan perubahan dunia menurut gaya yang nisbi. Dan cara relativisme ini membolehkan seorang penganut untuk bebas memilih konsep Tuhan yang mana yang ia sukai. Apakah skriptural dalam kurung mengikuti kitab Injil, atau patristik, Helenik, atau zaman pertengahan, skolastik, atau modern, eksistensial. Cara pandang yang nisbi ini membolehkan seseorang itu menyesuaikan diri dengan pengalaman masa kini yang sesuai dengan semangat historisisme. Di samping itu, dan karena konsep Tuhan mereka pada dasarnya sudah pun bermasalah, nama Tuhan itu sendiri sekarang bermasalah bagi mereka, sehingga ke tahap mereka berniat membuangnya sama sekali dan menyerahkan kepada sejarah untuk menemukan nama baru yang menggambarkan konsep yang lebih sesuai dan memadai untuk merujuk kepada kehadiran dan realiti agung yang mereka yakini. Sekian pembacaan bab pertama dari buku Islam dan Sekularisme. Apabila ada salah kata atau pengucapan kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada bab 2, yaitu sekular, sekularisasi, dan sekularisme. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.